Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Iqbal Yusri dengan NIM 210404500007 dari kelas B program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bimbingan dan konseling kelompok secara umum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek B kelompok yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad MSc dan juga Ibu Dr. Sucinandi Latif MPD. Nah, selanjutnya langsung saja saya jelaskan terkait dengan bimbingan dan konseling kelompok. Bisa dilihat dari mind map yang telah saya buat. Pertama, pengertian dari bimbingan kelompok. Pengertian dari bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil ataupun konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Selanjutnya, adapun tujuan dari konsep bimbingan kelompok yaitu merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Selanjutnya terkait dengan pembahasan langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini ada banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Yang pertama itu prabimbingan dan juga pelaksanaan bimbingan dan juga pasca bimbingan. Prabimbingan yang dimana yang kita lakukan yaitu pertama menyusun RPL bimbingan dan kelompok. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Sedangkan yang kedua ada pelaksanaan bimbingan. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pembukaan, di mana tahap pembukaan ini kita menciptakan suasana saling mengenal hangat dan juga rileks, dan juga menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok secara singkat. Nah, selanjutnya ada tahap transisi, di mana tahap transisi ini kita melakukan kegiatan salingan berupa permainan kelompok dan juga mereview tujuan dan kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga ada tahap inti ya, kita lakukan itu mendorong tiap anggota untuk mengukuhkan topik yang perlu dibahas dan juga menetapkan topik yang akan diintervensi sesuai dengan tujuan bersama. Selanjutnya ada penutupan, yang dimana di penutupan ini mengungkap kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Nah, selanjutnya ada pasca bimbingan, di mana pasca bimbingan ada 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama mengevaluasi perubahan, yang ketiga ada menetapkan tindak lanjut, yang ketiga ada menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua ada bermain peran, dan juga ada homeroom, yang dimana masing-masing memiliki keunikan dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, selanjutnya terkait dengan konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok yaitu layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik ataupun konseli dalam suasana kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok yaitu memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, dan juga mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pelaksanaan konseling kelompok. Dibagi juga menjadi 3, yaitu pra-konseling, pelaksanaan konseling, dan juga pasca konseling. Pra-konseling yang pertama, guru BK harus membantu kelompok dan juga menyusun RPL atau RPL konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan konseling, di mana pelaksanaan konseling ini dibagi menjadi 4. Yang pertama tahap awal. Tahap awal ini di mana guru bimbingan dan konseling kelompok ini membuka sesi konseling. Selanjutnya tahap transisi, di mana tahap transisi ini guru BK harus membuat para peserta atau para konseli dalam konseling kelompok ini tidak merasa cemas. Selanjutnya tahap kerja, di mana guru BK pada tahap ini adalah mengelola dan juga memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Jadi disinilah tahap dalam proses konselingnya, yang dimana di tahap kerja ini guru BK akan sudah memulai memecahkan masalah-masalah yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Yang selanjutnya ada tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran ini mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada kegiatan langkah-langkah pasca konseling, yang dimana langkah-langkah pasca konseling ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama mengevaluasi perubahan dan menentukan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada menyusun laporan konseling kelompok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Akbar Iqbal Yusri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.